warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mengharapkan anakku semua tetap membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Semoga Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar aritmetika sosial dengan materi bunga, diskon, dan bruto. Yang ingin kita capai pada pembelajaran ini, bunga, diskon, dan bruto adalah memahami dan mampu menyelesaikan persoalan bunga, tunggal, diskon, dan bruto. Berikut pembahasan pertama adalah bunga. Apa itu bunga? Nah, kita simak berikut ini. Altaf adalah seorang pengusaha yang sukses. Keuntungan yang ia peroleh dari kegiatan usahanya hendak ditabung di salah satu bank. Nah, untuk menghindari riba, maka bunga yang akan diperoleh dari bank ia akan sumbangkan ke pekerjaan jembatan di daerahnya. Altaf menabung uang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga bank tunggal per tahun adalah 8%. Maka berapa rupiahkah bunga bank yang diperoleh Altaf? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka lebih lanjut. Bunga itu merupakan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar dalam waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan. Nah, yang pertama perhitungan bunga bank dalam tempo tahunan yang warna merah ini, kemudian perhitungan dalam tempo bulan yang warna biru ini. Nah, kita lihat keterangannya. I itu besar bunga yang diterima selama waktu N atau waktu tertentu. Kemudian B adalah tingkat suku bunga. Kemudian M adalah modal. N lama menabung. Jadi rumus ini yang di atas itu yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan bunga. Nah, untuk pembayaran pinjaman berupa angsuran selama N, selama bulanan, maka angsurannya dapat dihitung dengan M tambah I atau modal tambah besar bunga yang diterima setelah waktu tertentu per N atau lama menabung. Nah, kita lihat contoh berikut. Atau bisa dilihat di bukunya pada halaman 126 dan 127. Pak Naja menabung di bank dan untuk menghindari riba, Pak Naja akan menyumbangkan bunga banknya yang akan diperolehnya. Pak Naja menabung sebesar 2 juta rupiah ya. Dan bank menetapkan bunga sebanyak 12% per tahun. Berapakah jumlah tabungan Pak Naja setelah 1 tahun? Nah, untuk menjawab itu, kita bisa melihat rumus sebelumnya yang kita telah pelajari di halaman sebelumnya, yakni I sama dengan N kali bunga dikali modal. Jadi N ini adalah banyaknya atau temponya atau lamanya, yakni 1 tahun ya. Kemudian dikali 12 per 100. 12 ini adalah 12% atau bunga yang ditetapkan bank, yaitu 12%. Jadi 12% itu adalah 12 per 100. Kemudian dikali 2 juta. 2 juta ini adalah tabungan Pak Naja yang 2 juta. Maka bunganya pertama adalah 240.000. Maka dapat dihitung jumlah tabungan Pak Naja selama 1 tahun adalah 2 juta rupiah yang sebelumnya ditabung dengan bunga 240.000 rupiah. Nah, maka total tabungan Pak Naja selama 1 tahun adalah 2.240.000. Nah, paham ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya via WA atau komen di
di kolom komentar di bawah. Selanjutnya contoh berikutnya yaitu ada seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 1,5% per bulan. Jika lama meminjam 12 bulan besar, angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah nah, cara menjawabnya kita lihat. I sama dengan N per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Nah, kita pakai rumus tempo bulanan ya. Sebenarnya hampir sama karena di sini digunakan adalah 12 bulan. Sedangkan tahunan adalah 1 tahun, jadi sama nanti hitungannya ketika menggunakan rumus tempo tahunan. 12 ini adalah lamanya N ya. N ini adalah 12 bulan yang ada di soal. Kemudian per 12. 12 ini dari ketentuan rumus. Kemudian dikali 1,5%. Nah, sedangkan 1,5 ini adalah persentase bunga yang diberikan oleh bank per bulannya. Jadi 1,5% itu sama dengan per 100 ya. Jadi 1,5 per 100 dikali 6 juta. Hasilnya 90.000 rupiah. Nah, berapa angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh si seseorang yang meminjam tersebut? Nah, caranya adalah A sama dengan M tambah I per N. M-nya itu adalah modalnya 6 juta rupiah, sedangkan I ini yang di atas 90.000 rupiah per 12. Hasilnya 507.500 rupiah. Maka yang akan dibayar oleh seseorang yang meminjam uang di koperasi tersebut setiap bulannya selama 12 bulan adalah 507.500 rupiah setiap bulannya. Paham ya? Jika ada yang tidak dipaham bisa di komen di bawah di kolom komentar atau bisa via WA. Pembahasan selanjutnya adalah diskon. Itu tadi adalah tentang bunga. Meski di dalam Islam kita dilarang ya untuk memakan bunga atau riba yang disebut riba, tapi perlu kita ketahui perhitungannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang diskon. Nah, diskon itu apa? Seperti apa? Yang sering pergi belanja di toko, di mall, dan tempat-tempat belanja lainnya tentu sering mendengarkan diskon. Yang biasa tertulis persentase diskon. 10%, 20%, 30%, ada juga 30% ditambah 20%. Wah, banyak sekali diskonnya. Nah, selanjutnya ini akan kita pelajari. Nah, di dalam diskon ada yang namanya harga eceran. Adalah harga yang dikenakan pada setiap barang di sebuah toko. Kemudian ini sebelum dikasih diskon adalah harga eceran. Kemudian diskon adalah potongan harga yang dikenakan secara langsung atau diskon. Diskon itu selalu dalam bentuk persentase atau persen ya. Nah, untuk menghitung persentase diskon adalah persen diskon sama dengan diskon per HE. HE itu adalah harga eceran dikali 100%. Maka diskonnya adalah harga ecer dikurang harga jual. Ya, ini harga jual adalah harga setelah kita dapat diskon. Untuk lebih memahaminya kita contoh berikut. Nah, harga sandal wanita. Kita ambil contoh sandal wanita ya. 400.000 harganya. Jika toko menerbitkan diskon 15%, maka berapakah yang harus dibayar pembeli atau berapa yang akan kita bayar ketika ingin membeli sandal berikut? Nah, besarnya potongan adalah 15% ya. Dibagi 100 karena persen itu adalah per 100. Ya 15 per 100 dikali, nah di sini 400.000 ya. Dikali 400.000 sama dengan berapa? Ternyata 6.000. Berarti potongannya ini baru potongan. Ini potongan. Ini potongan 6.000 ini. 6.000 ini adalah potongannya. Nah, maka hasilnya adalah 60.000 rupiah.
Nah, setelah kita dapat harga potongannya adalah Rp60.000, maka Rp400.000 dikurang Rp60.000, maka jadinya Rp340.000. Nah, inilah harga yang akan dibayar oleh si pembeli. Rp340.000 setelah dapat diskon sebanyak 15%. Oke, anak soleh dan soleha. Ustadz pikir anak soleh dan soleha bisa memahami karena biasa belanja diskon ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bruto. Apa itu bruto dan seperti apa? Simak berikut ini. Ternyata bruto itu adalah berat kotor atau berat isi dan pembungkusnya. Jadi semisal dapat susu misalnya, susu ada isinya itu ditambah kalengnya, itulah bruto, berat kotor. Kemudian ada neto, biasa tertulis di pembungkus itu berat bersih, murni betul-betul isinya, itulah neto. Berat isinya saja. Kemudian tara adalah potongan berat atau khusus berat pembungkusnya saja yang biasa digambarkan dalam bentuk persentase. Nah, ternyata kita bisa menghitung tara itu. Ya, tara itu adalah bruto dikurang neto. Kemudian persentase tara kita bisa menghitungnya dengan tara dibagi dengan bruto dikali 100%. Nanti bisa dapat persentase dari tara. Untuk lebih memahaminya, kita bisa lihat contoh berikut. Susu dalam kemasan kaleng ditimbang beratnya 920 gram. Pada kemasan kaleng tertulis neto 900 gram. Berapakah tara susu kemasan tersebut? Nah, kita bisa menjawab dengan rumus yang tadi. Tara itu adalah bruto dikurang neto sama dengan 920 gram ya beratnya, berat dalam kemasannya ya, bruto. Kemudian pada kemasan kalian tertulis netonya 900 gram. Nah, dikurang berarti 920 dikurang 900 sama dengan 20. Nah, untuk mencari persentasenya kita bisa menggunakan rumus ini ya. Persentase tarah, nah itu tarah per bruto dikali 100%. Jadi taranya adalah 20 per 920 dikali 100%. Maka persentase taranya adalah 2,17%. Nah, anak soleh dan soleha, insyaallah ini sangat mudah dipahami. Nah, jika ada yang belum dipahami, silahkan di WA supaya lebih interaktif, bisa berinteraksi dengan Ustadz, bisa lewat WA untuk pertanyaannya atau di kolom komen. Nah, syukran soleh dan soleha. Nah, sebelum Ustadz tutup nih ya, ada oleh-oleh dari Ustadz. Nah, ada tugas ya. Ada bisa dilihat di halaman 131 soal penerapan ya. Soal penerapan harus dikerja nomor 1, 2, 3, dan 4. Wajib ya. Kemudian di halaman 133 juga cukup satu nomor saja, yaitu nomor 1 saja yang dikerja di halaman 133. Jadi tugasnya ada 5 nomor ya, dikumpul mulai hari ini sampai hari Sabtu, Ustadz kasih batas. Nah, yang lewat dari batas hari Sabtu, nanti kita kasih bonus lagi ya, kasih bonus untuk tambahan. Nah, yang mengumpulkan pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Februari sampai jam 12 malam, maka dikasih bonus juga untuk Ustadz tambahan poin untuk yang kumpul hari ini. Nah, untuk yang kumpul lewat dari hari Sabtu dapat dapat tambahan, dapat bruto yang hari ini dapat diskon ya. Jadi dikerjakan tugasnya dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh semangat supaya Allah bisa memberikan pahala sebanding dengan usaha dan niat kita hari ini. Baik, untuk hari ini cukup sekian. InsyaAllah semoga Allah merahmati. Terima kasih ada soleh dan soleha atas perhatiannya. Kita menutup hari ini dengan menyimpulkan yang pertama kita belajar bunga, kemudian belajar diskon,
Dia dan bruto. Di bruto ada Tara, ada Neto. Nah, saya mudah-mudahan bisa memahami dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di soal di halaman 131 dan 133. Insya Allah kita akan ketemu di pekan berikutnya dengan pembelajaran yang sama dan materi yang berbeda dan lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.